Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, tahukah kalian bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukanlah makhluk mitos? Ya'juj dan Ma'juj memiliki bentuk yang menyerupai manusia. Dalam Islam disebutkan juga bahwa salah satu tanda akhir zaman ataupun tanda kiamat adalah dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Terdapat banyak keterangan yang kemudian bertebaran tentang hal ini. Salah satunya adalah terkait sosoknya. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa alaihissalam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat. Kelak di akhir zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepaskan makhluk yang suka membunuh dan membuat kerusakan, Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk kuat yang jika berkeliaran di muka bumi tak seorang pun bisa menghadapi dan menghentikan kebengisannya. Orang soleh bahkan Nabi Isa alaihissalam pun tak kuasa menghalaunya. Sejak dikurung Raja Zulkarnain hingga kini, Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung di suatu tempat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Lalu apa yang terjadi jika makhluk ini lepas dari kurungannya? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kita bahas kisah Islami menarik lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj pada saatnya akan dibebaskan di akhir zaman. Tapi akhir zaman pun juga tak bisa diterka dengan tepat, entah kapan tepatnya. Tapi yang jelas, dibebaskannya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan kelak didahului oleh munculnya tanda-tanda kiamat besar lainnya, yaitu terjadinya huru-hara dan munculnya Imam Mahdi, serta munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam kembali ke bumi. Setelah kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam, maka akan datang masanya kaum Ya'juj dan Ma'juj dibebaskan Allah dari kurungannya, muncul ke muka bumi dan membuat kerusakan serta melakukan pembantaian di mana-mana. Fitnah dan kejahatan Ya'juj Ma'juj sangat besar dan menyeluruh. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga kaum muslim akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari serangan mereka. Para pemanah dan perisai mereka seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nawas. Maka saat mereka telah keluar dari dinding tembaga yang mengurung mereka sejak zaman Raja Zulkarnain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Isa ibnu Maryam, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu diperangi oleh siapapun. Maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku ke Tur Sina." Dan di Tur terkepunglah Nabi Allah Isa alaihissalam beserta para sahabatnya, sehingga harga sebuah kepala sapi lebih mahal dari 100 dinar kabo hari ini. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam dan para sahabatnya menginginkan itu, maka mereka tidak menemukan sejengkal pun dari tanah di bumi kecuali ia dipenuhi oleh bau anyir dan busuk mereka. Kemudian Isa alaihissalam dan sahabatnya meminta kelapangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengutus seekor burung yang akan membawa mereka, kemudian menurunkan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menurunkan air hujan yang tidak meninggalkan satu rumah pun di kota atau di kampung, maka ia membasahi bumi sehingga menjadi seperti sumur yang penuh. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan At-Tirmizi. Dahsyatnya fitnah dan kejahatan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini juga digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Dinding pembatas Ya'juj Ma'juj akan terbuka, maka mereka akan menyerang semua manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96.
Kemudian kaum Ya'juj dan Ma'juj ini akan menyerang manusia, sedangkan kaum muslim akan berlarian dari mereka ke kota-kota dan benteng-benteng mereka sambil membawa binatang-binatang ternak bersama mereka. Sedangkan Ya'juj Ma'juj meminum semua air di bumi, sehingga apabila sebagian dari mereka melewati sebuah sungai, maka mereka pun meminum air sungai tersebut sampai kering. Dan ketika sebagian yang lain dari mereka melewati sungai yang sudah kering tersebut, maka mereka berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Dan apabila tidak ada lagi manusia yang tersisa kecuali seorang saja di sebuah kota atau benteng, maka berkatalah salah seorang dari kaum Ya'juj Ma'juj, "Penduduk bumi sudah kita habisi, maka berikutnya yang tertinggal adalah penduduk langit." Kemudian salah seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit, dan tombak tersebut kembali dengan berlumur darah yang menunjukkan suatu bencana dan fitnah. Maka tatkala mereka sedang asyik berbuat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ulat ke pundak mereka seperti ulat belalang yang keluar dari kuduknya. Kemudian pada pagi harinya mereka pun mati dan tidak terdengar satu nafas pun. Setelah itu kaum muslim berkata, "Apakah ada seorang laki-laki yang berani mati untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh musuh kita ini?" Maka majulah salah seorang dari mereka dengan perasaan tidak takut mati. Kemudian dia menemukan kaum Ya'juj Ma'juj telah mati dalam kondisi sebagian mereka di atas sebagian yang lain, bertumpukan. Maka laki-laki tersebut berseru, "Wahai kaum muslim, bergembiralah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah membinasakan musuhmu." Maka mereka pun keluar dari kota-kota dan benteng-benteng dan melepaskan ternak-ternak mereka ke padang-padang rumput. Kemudian padang rumput tersebut dipenuhi oleh daging-daging binatang ternak. Maka semua susu ternak tersebut gemuk, penuh seperti tunas pohon yang paling bagus yang tidak pernah dipotong. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Sahabat soleh beriman, demikianlah sepenggal kisah munculnya kaum Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan ketabahan pada kaum mukminin. Wallahu a'lam bishawab.